Coba Anda bayangkan skenario ini sejenak. Oke, skenario seperti apa nih? Gini, bayangkan Anda adalah orang terpintar di bidang Anda. Anda sangat dihormati. Sesuatu yang kita semua inginkan ya? Tentu, pendapat Anda selalu dicari setiap kali ada krisis. Dan bahkan, tokoh-tokoh paling legendaris di industri Anda secara terbuka mengakui bahwa keahlian Anda itu jauh di atas mereka. Berarti Anda adalah bintang utamanya di situ. Tepat, Anda adalah puncaknya. Tapi, ratusan tahun kemudian, seluruh jejak karya Anda lenyap tanpa sisa. Lenyap begitu saja? Hilang total dari sejarah. Dan yang lebih menyakitkan, justru karya saingan atau rekan kerja Anda yang malah dipelajari di seluruh dunia. Wah, Karyanya dilembagakan dan menjadi standar global yang dipakai hingga detik ini. itu skenario yang pasti akan membuat siapapun merasa frustrasi ya kalau membayangkannya. Sangat tidak adil, kan? Tapi, terus terang, itu realitas sejarah yang akan kita bongkar hari ini. Benar sekali. Ini bukan sekedar cerita masa lalu loh. Ini adalah studi kasus yang sangat relevan tentang bagaimana sebuah ide bisa bertahan melintasi zaman. Atau dalam kasus ini, Ya, bagaimana sebuah ide yang sangat brilian bisa benar-benar mati dan dilupakan. nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Di meja kita hari ini, ada setumpuk materi akademis yang sangat padat. Lumayan menantang ya materinya. Sangat menantang. Kita sedang membedah sebuah makalah penelitian komprehensif tentang seorang tokoh raksasa dari abad ke-8 Masehi. Yang hidup di Mesir. Betul, di Mesir. Namanya Imam Al-Laits Ibn Sa'd. Tempat tenang saja, catatan yang kita pelajari hari ini sama sekali bukan biografi usang yang membosankan. Jauh dari itu. Materi ini secara khusus membedah sekitar 100 pertanyaan tabu. Ratusan pertanyaan yang sangat kritis ya. Iya, dan dari berbagai sudut pandang ekstrim, mulai dari kacamata sekuler, hak asasi manusia, feminisme, hingga kritik lintas sekte dalam dunia Islam itu sendiri. Dan misi kita dalam diskusi hari ini adalah ibaratnya menjadi detektif sejarah. Saya suka istilah itu. Kita ingin membongkar misteri hilangnya warisan sang jenius ini dari peradaban. Kita mau memahami secara mendalam infrastruktur apa yang sebenarnya membuat ide bisa hidup atau mati. Sambil mengamati juga bagaimana dunia keilmuan Islam awal menangani perdebatan intelektual yang sekompleks itu. Tepat sekali. Oke, mari kita urai hal ini. Kita mulai dengan memetakan siapa sebenarnya sosok Al-Laits Ibn Sa'd ini. Karena latar belakangnya saja sudah mendobrak banyak stereotip ya. Benar. Dia lahir pada tahun 94 Hijriah atau sekitar tahun 713 Masehi di sebuah desa bernama Kalkashanda di Mesir. Nah, status sosialnya ini yang sangat menarik untuk dibahas. Iya, dia ini seorang maula keturunan Persia. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, di masa itu status maula seringkali dianggap sebagai warga kelas 2. Berada di bawah bangsa Arab yang waktu itu mendominasi kekuasaan politik dan juga tradisi intelektual. Tapi entah bagaimana, Al-Laits ini berhasil mendominasi dunia keilmuan di wilayah tersebut. Disinilah kita bisa melihat sebuah pergeseran kultural yang masif sebenarnya. Pergeseran seperti apa bentuknya? Pada abad kedua Hijriah tersebut, dunia keilmuan Islam sedang bertransisi besar-besaran menjadi sistem yang berbasis pada meritokrasi intelektual. Jadi kemampuan yang utama. Betul. Jaringan keilmuan mulai tidak peduli dari suku mana Anda berasal atau siapa kakek Anda. Al-Laits membuktikan bahwa penguasaan literatur dan integritas analitis itu bisa menghancurkan langit-langit kaca etnisitas. Itu pencapaian yang luar biasa untuk masa itu. Bayangkan saja, seorang keturunan Persia pada akhirnya diakui secara luas dengan gelar kehormatan tertinggi sebagai imam bagi penduduk Mesir. Nah, ini membawa kita ke sebuah fakta mengejutkan yang jujur aja ini menjadi momen aha buat saya saat membaca makalah ini. Tentang kekayaannya kan? Iya, biasanya kalau kita membayangkan sosok ilmuwan klasik, apalagi tokoh agama, visual di kepala kita itu orang yang hidup miskin. Asketis, menjauhi hal-hal duniawi. Tinggal di gubuk sederhana, begitu kan? Tapi Al-Laits ini pendapatan tahunannya dari perkebunan dan bisnis dilaporkan mencapai 20.000 dinar. Angka yang sangat fantastis. Dia punya tanah yang luas, kuda-kuda kualitas terbaik, gaya hidupnya sangat berkecukupan. Tapi yang penting, kekayaan itu sama sekali tidak membuatnya korup. Sama sekali tidak. Dia justru menggunakan uang itu untuk membiayai para muridnya. Dan yang paling gila menurut saya, dia secara rutin mengirimi saingan intelektualnya Imam Malik di Madinah. Uang. Dalam jumlah yang sangat besar pula. Kenapa dia melakukan itu?
Nah, yang paling menarik dari hal ini adalah mengapa kekayaan tersebut menjadi instrumen logistik yang sangat krusial bagi karir intelektualnya. Coba jelaskan lebih jauh. Kekayaan Allied pada dasarnya berfungsi sebagai perisai. Coba kita lihat konteks politiknya saat itu. Dia hidup di masa transisi kekuasaan kan? Betul, transisi berdarah antara runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah dan naiknya Bani Abbasiyah. Masa yang sangat bergejolak. Di era gejolak seperti itu, banyak intelektual yang ditekan, dipenjara, atau dibeli loyalitasnya oleh penguasa. Supaya mau mengeluarkan fatwa yang menguntungkan pemerintah. Tepat. Tapi, karena Al-Laith memiliki kemandirian finansial yang absolut, dia bisa menolak tawaran-tawaran jabatan politik di istana tanpa rasa takut akan kelaparan. Uangnya melindunginya dari campur tangan negara. Sehingga fatwa dan analisis hukumnya tetap sepenuhnya independen. Wow, berhenti sebentar. Independensi itu jelas membuatnya dihormati. Tapi pengakuan atas kehebatannya benar-benar di luar dugaan saya. Anda merujuk ke kutipan Al-Syafi'i. Iya, catatan penelitian ini mengutip pernyataan legendaris dari Imam Al-Syafi'i, tokoh yang kita tahu diakui sebagai salah satu arsitek terbesar metodologi hukum Islam. Pernyataannya sangat tegas. Al-Syafi'i secara gamblang menyatakan, Al-Laith lebih berilmu dalam fikih daripada Malik, tetapi murid-muridnya menyia-nyiakannya. Kalimat yang sangat berani. Bayangkan itu, seorang arsitek hukum Islam mengakui bahwa Al-Laith lebih hebat dari pendiri salah satu mazhab terbesar yang dipraktikkan jutaan orang saat ini. Pernyataan Al-Syafi'i itu sangat berbobot dan menjadi kunci dari seluruh analisis kita. Maksudnya mengonfirmasi teori tertentu. Kalimat itu mengonfirmasi satu hal penting. Keruntuhan warisan Al-Laith sama sekali bukan karena metodologinya cacat atau ide-idenya kalah brilian. Melainkan karena apa? Kegagalannya murni pada masalah transmisi dan kelemahan institusional. Kecerdasannya tidak diterjemahkan menjadi sebuah sistem yang bisa bertahan lama. Sayang sekali ya. Nah, karena Anda menyinggung soal metodologi, mari kita bahas bagaimana mesin pikiran Al-Laith ini bekerja. Metodologinya sangat unik. Dari ulasan di makalah ini, Al-Laith seolah mampu menjembatani berbagai mazhab pemikiran yang seringkali bertolak belakang. Dia tidak ekstrim ke satu sisi. Sama sekali tidak. Dia tidak menolak salah satu ekstrim untuk memeluk ekstrim yang lain. Dia mengawinkan kritik hadis yang ketat dengan akal rasional murni. Memasukkan juga kebijaksanaan tradisi lokal Mesir. Dan yang paling revolusioner, dia selalu membingkai pemikirannya dengan makosid. Yaitu tujuan atau filosofi inti dari syariat itu sendiri. Jadi dia menolak menjadi literalis buta. Betul. Dan pendekatan makosid ini menuntut kecerdasan analitis yang sangat tinggi loh. Karena tidak cuma membaca teks secara harfiah. Dia mengerti bahwa teks-teks hukum tidak bisa sekedar dibaca layaknya mesin fotokopi. Teks-teks tersebut harus dieksekusi dengan selalu mempertimbangkan tujuan tertingginya. Seperti keadilan dan perlindungan hak. Ya, termasuk kesejahteraan publik masyarakat Mesir pada masa itu, sambil tetap setia pada sumber wahyu aslinya. Ini keseimbangan metodologis yang sangat canggih dan fleksibel untuk masyarakat yang beragam ya. Sangat aplikatif di lapangan. Gini ya, biar Anda yang mendengarkan ini bisa langsung membayangkannya. Interaksi Al-Laith dengan para ulama lain itu mirip seperti dua ahli senior di sebuah perusahaan multinasional yang berdebat sengit soal implementasi SOP. Analogi yang pas. Al-Laith pernah menulis sebuah surat teguran yang sangat panjang dan bersejarah kepada Imam Malik. Surat itu terkenal sekali dalam literatur klasik. Dia mengkritik Malik yang menurutnya terlalu bergantung pada amal atau kebiasaan turun-temurun penduduk Madinah. Karena Malik menganggap kebiasaan Madinah itu refleksi dari praktik Nabi. Betul, tapi argumen Al-Laith di surat itu pada intinya begini. Anda dan orang-orang Anda di Madinah melakukan praktek ini, padahal saya tahu persis ada teks sejarah dan hadis yang secara eksplisit berkata lain. Mengoreksi langsung sang tokoh besar. Bahkan peneliti mencatat, Al-Laith berani untuk tidak setuju dengan Malik di lebih dari 70 masalah hukum yang berbeda. Jika kita hubungkan pertukaran surat ini dengan gambaran besarnya, perdebatan mereka ini menghancurkan mitos modern. Mitos bahwa agama itu selalu kaku. Iya, mitos yang sering menganggap bahwa lanskap hukum awal Islam itu adalah sebuah monolit yang kaku dan otoriter. Sama sekali tidak. Masa itu ternyata ruang diskursus yang luar biasa dinamis ya. Perbedaan pendapat atau yang disebut khilaf benar-benar difungsikan sebagai mesin penyempurnaan ilmu. Sebuah diskusi akademik yang sehat. Dan yang perlu digarisbawahi, perselisihan keras di 70 masalah hukum itu tidak memunculkan cancel culture atau kebencian personal. Bukti nyatanya adalah uang saku tadi ya. Tepat, Al-Laith tetap membiayai Malik dan keluarganya secara finansial dari Mesir. Ini adalah potret kebebasan intelektual tanpa permusuhan ego sektoral.
Itu dinamika profesional yang luar biasa sehat. Tapi tentu saja, tidak semua kacamata melihat sejarah dengan filter romantisme seperti itu. Selalu ada kritik modern. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling tebal dan paling provokatif dari analisis akademis di meja kita ini. Yaitu uji kritis terhadap warisan masa lalu melalui 100 pertanyaan tabu. Ini bagian yang menuntut objektivitas tinggi. Betul. Peneliti di sini membenturkan karya-karya klasik, termasuk transmisi Al-Laith, dengan rentetan kritik tajam dari dunia modern. Perlu kita tegaskan lagi untuk Anda yang mendengarkan. Silakan. Tujuan kita mengangkat ini sekarang bukanlah untuk menghakimi masa lalu berdasarkan standar hari ini. Bukan pula untuk memihak pada argumen sekuler, progresif, atau sekte tertentu. Kita membedah ini murni dari kacamata analitis, melihat bagaimana kerangka berpikir Islam klasik mempertahankan dirinya dari kritik-kritik ekstrim ini berdasarkan sumber materi. Pendekatan yang sangat adil. Makalah ini benar-benar menyajikan benturan ideologi yang keras. Membedah bagaimana tradisi merespon kritik-kritik ini adalah latihan berpikir kritis yang luar biasa. Mari kita bedah satu persatu spektrumnya. Kita mulai dengan spektrum pertama, kritik dari sudut pandang sekuler atau sejarawan ateis. Apa fokus utama kritik mereka? Kelompok ini menyoroti sebuah lubang hitam kronologis. Mereka mempertanyakan, bagaimana dunia modern bisa percaya pada keakuratan sebuah tradisi lisan yang usianya mencapai 150 tahun sebelum akhirnya dibukukan secara sistematis? Skeptisisme terhadap memori manusia. Tepat. Selain itu, kelompok sekuler ini sangat skeptis terhadap narasi gaib, seperti cerita-cerita keajaiban fisik atau hadis-hadis eskatologi tentang detail hari kiamat yang ikut ditransmisikan oleh tokoh sekelas Al-Laith. Bagi pandangan sekuler, ini sama sekali tidak empiris ya. Cacat secara historiografi menurut mereka. Bagaimana sumber kita merespons hal ini? Analisis akademis dalam catatan ini memberikan penjelasan struktural tentang bagaimana tradisi merespons hal itu. Mulai dari jeda 150 tahun tradisi lisan tadi. Banyak kritikus modern salah paham dan mengira tradisi lisan awal layaknya permainan pesan berantai. Di mana pesan diubah sedikit demi sedikit oleh setiap orang yang mendengarnya. Padahal, dunia Islam awal membangun sebuah sistem verifikasi silang yang sangat sistematis, yang disebut kritik rijal atau isnad. Tentang isnad ini, coba kita beri analogi agar lebih membumi. Silakan. Bayangkan ini seperti proses verifikasi background check berlapis untuk agen intelijen. Analogi yang sangat relevan. Anda tidak hanya percaya pada isi dokumennya, tapi Anda melacak siapa yang pertama kali bicara, siapa yang mendengarnya, ke kota mana dia pergi. Terus memvalidasi karakternya. Iya, apakah dia pernah ketahuan berbohong, urusan utang piutang, dan bahkan apakah ada catatan medis bahwa ingatannya menurun drastis setelah umur 60 tahun? Sangat detail. Jika ada satu celah saja di background check ini, laporannya dibuang. Benar begitu? Tepat sekali analogi itu. Sistem ini mengevaluasi metrik kejujuran dan kapasitas memori lintas geografis. Sebuah metodologi historiografi yang sangat mutakhir untuk peradaban pramodern. Lalu, menjawab kritik kedua soal hal-hal gaib atau mujizat tadi. Para sarjana klasik memiliki demarkasi epistemologis yang jelas. Pemisahan ranah keilmuan. Diucapkan oleh figur aslinya tanpa distorsi. Bukan bertugas membuktikan realitas gaib dari teks tersebut secara fisika. Tepat, itu masuk ke ranah teologi dan keimanan yang memiliki metrik pembuktiannya sendiri. Sangat jelas pembagian ranahnya. Oke, sekarang kita beralih ke kritik yang tensinya jauh lebih berat dan emosional. Dari perspektif mana ini? Dari perspektif hak asasi manusia modern, progresif, dan feminisme. Makalah ini tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada teks-teks hukum yang ditransmisikan oleh Al-Laith yang mengatur soal hukuman fisik yang keras. Kita bicara tentang hudud. Subordinasi peran perempuan di ranah publik hingga hukuman mati untuk kemurtadatan. Topik yang sangat sensitif hari ini. Kalau kita membaca ini dengan kacamata hak asasi manusia abad ke-21, teks-teks ini terdengar sangat bermasalah. Bagaimana sistem klasik bertahan dari gempuran kritik ini menurut sumber kita? Ini memang titik perdebatan paling tajam. Analisis dalam sumber ini membedah pertahanan argumen klasik dengan sangat hati-hati. Kita mulai dari hukuman fisik. Terkait hukuman fisik atau hudud, para sarjana abad pertengahan sebenarnya tidak membangun sistem itu untuk dieksekusi secara membabi buta. Lalu untuk apa? Sebaliknya, mereka membangun prasyarat pembuktian hukum yang nyaris mustahil untuk dipenuhi di dunia nyata. Tunggu dulu. Mengatakan bahwa syarat pembuktiannya nyaris mustahil dipenuhi memang terdengar masuk akal bagi kita sekarang.
Tentu. Tapi pertanyaannya, apakah sejarawan kritis di makalah ini melihat itu sebagai fakta sejarah pengadilan di masa lalu atau sekedar apologi modern agar terdengar lebih manusiawi? Itu pertanyaan analitis yang tajam. Catatan sejarah peradilan justru membuktikan bahwa eksekusi hukuman tersebut memang sangat langka. Ada contoh spesifiknya? Misalnya, syarat 4 saksi mata langsung dengan detail observasi yang identik untuk kasus tertentu, itu adalah standar yang secara sengaja dirancang agar sulit dicapai. Oh, jadi memang desain awalnya seperti itu. Jadi fungsi utama ancaman hukuman fisik di masa itu bukanlah untuk rutinitas penghukuman harian, melainkan sebagai instrumen pencegahan. Menjaga moralitas publik dan memberikan efek jera secara psikologi semata? Benar. Terus bagaimana dengan isu perbudakan dan hak perempuan yang juga sering menjadi peluru tajam para kritikus? Untuk isu struktur sosial seperti perbudakan dan gender, peneliti mencatat bahwa para sarjana klasik dan modern yang berpandangan tradisional menekankan pembacaan yang sangat terikat pada konteks waktu. Konteks abad ke-7? Tepat. Mereka mengingatkan bahwa teks-teks tersebut turun di abad ke-7, di mana struktur ekonomi global ditopang sepenuhnya oleh perbudakan dan masyarakat bersifat sangat patriarkis. Jadi tidak bisa dinilai dengan standar keadilan abad ke-21? Teks-teks yang ditransmisikan Alive pada masa itu justru dilihat sebagai upaya progresif awal untuk meregulasi dan memberikan hak kepemilikan terbatas. Yang pada akhirnya mendorong pembebasan budak secara bertahap. Betul. Bukan sistem yang menciptakan perbudakan itu dari nol. Saya menangkap polanya di sini. Ada benang merah tentang maqasid atau tujuan besar tadi. Ya, selalu kembali ke filosofi intinya. Peneliti di dokumen ini juga memberi satu catatan pembeda yang menurut saya sangat krusial. Catatan yang mana? Bahwa apa yang ditransmisikan oleh seorang ulama murni sebagai rekaman teks historis adalah satu hal. Mempertahankan keaslian catatan sejarah. Namun, bagaimana rejim politik di masa-masa berikutnya mengambil teks tersebut, memotong konteksnya dan memelintirnya untuk melegitimasi kekuasaan atau menindas lawan politik adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu poin yang sangat valid. Kita tidak bisa menyalahkan seorang pembuat pisau bedah medis kalau ratusan tahun kemudian pisau itu dipakai orang untuk merampok, kan? Analogi pisau bedah itu merangkum intinya dengan sempurna. Kita harus selalu memisahkan antara transmisi akademis dan eksploitasi politis. Baik, kita masuk ke spektrum kritik terakhir di segmen ini, yaitu ketegangan internal dari perspektif Syiah. Ini masuk ke wilayah politik dinasti. Tuduhan utamanya adalah bahwa tokoh-tokoh jaringan Ron Ahlul Bait, yaitu mereka yang berada di luar garis keturunan langsung keluarga Nabi, seperti Al-Laith, dianggap secara sistematis menyingkirkan transmisi ilmu dari imam-imam Syiah. Mereka merasa dipinggirkan? Kritik ini memandang bahwa transmisi awal Islam sudah tercemar oleh kepentingan politik dinasti Sunni untuk membungkam oposisi. Apa jawaban sumber kita? Merespons tuduhan sektarian ini, sumber kita menguraikan bantahan dari tradisi Sunni yang sangat struktural. Berbasis metrik ilmuwan. Ya, dalam evaluasi jaringan transmisi mereka, standar yang dipakai murni berbasis pada integritas moral individu dan presisi hafalan. Tanpa memperdulikan afiliasi politik atau terah keturunan. Sangat objektif. Selain itu, jika kita melihat rekam jejak historis Al-Laith di Mesir, sama sekali tidak ditemukan bukti permusuhan ideologis terhadap keluarga Nabi. Jadi absennya transmisi itu karena apa? Absennya tokoh-tokoh tertentu dalam rantai transmisinya jauh lebih masuk akal dijelaskan melalui faktor realitas geografis. Oh, jarak fisik antar kota. Di abad ke-8 Al-Laith menetap di ujung Mesir, terisolasi dari epicentrum politik dan keilmuan keluarga Nabi yang berpusat di Hijaz atau Irak. Harus informasi saat itu jelas tidak mengalir secepat sekarang ya? Tentu saja tidak, ini masalah logistik informasi, bukan konspirasi pembungkaman. Oke, kita sudah menyelami kedalaman karakter Al-Laith ini. Kita melihat betapa briliannya dia mengelola kekayaan untuk kemerdekaan berpikir. Metodologinya yang luar biasa progresif juga. Betapa mahirnya dia menjembatani nalar dan tradisi, serta bagaimana teks-teks yang dia bawa mampu berhadapan dengan kritik-kritik eksistensial lintas zaman. Tokoh yang sangat solid secara intelektual, ya dilupakan. Benar. Jika dia memang sejenius itu, mengapa mazhab pemikirannya, mazhab Plaiti, bisa punah? Ini inti dari tragedi sejarahnya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, coba refleksikan skenario ini di kehidupan nyata Anda. Bayangkan, di lingkungan kerja, Pernahkah Anda bekerja berminggu-minggu membuat proposal ide yang sangat cemerlang?
Risetnya mendalam, solusinya paling masuk akal. Proposal yang sempurna. Tapi, di ujung presentasi, manajemen justru memilih ide dari rekan kerja Anda yang secara substansi biasa saja, namun punya slide PowerPoint yang lebih rapi dan didukung oleh orang-orang dalam lingkaran direksi. Itu adalah analogi modern yang sangat mewakili tragedi historis ini. Nyata terjadi kan? Riset yang kita bedah menyoroti 3 faktor institusional utama mengapa pemikiran raksasa Mesir ini runtuh. Dan apa yang mengejutkan dari ketiga faktor itu? Yang mengejutkan, tak satu pun dari ketiga faktor tersebut berkaitan dengan kualitas kecerdasannya. Semuanya murni soal infrastruktur ide. Betul sekali. Kalau kita rinci temuan penelitinya, faktor pertama yang membunuh ide ini adalah absennya kodifikasi tertulis. Kurangnya dokumentasi yang terpusat. Di masa itu, transisi dari budaya lisan ke budaya literasi tulisan sedang terjadi. Sayangnya, Al-Layth tidak pernah duduk dan secara sistematis mendiktekan pandangan-pandangan hukumnya ke dalam satu buku monumental yang bisa digandakan. Berbeda dengan saingannya. Ya, Imam Malik merangkum metodologinya ke dalam kitab legendaris Muwatta. Tanpa buku panduan baku, pikiran Al-Layth tercerai-berai. Faktor kedua adalah kegagalan fatal dari murid-muridnya dalam membangun jaringan kelembagaan. Mengingatkan kita pada kutipan Al-Syafi'i tadi. Tepat, murid-muridnya menyia-nyiakannya. Pemikiran yang hebat membutuhkan lebih dari sekedar kekaguman. Butuh sistem untuk menjalankannya. Sebuah ide membutuhkan ekosistem. Murid-murid Al-Layth tidak membangun sekolah-sekolah yang didedikasikan untuk metodologi gurunya, tidak menciptakan kurikulum turunan. Dan gagal melahirkan generasi penerus yang militan dalam menyebarkan ide tersebut. Tanpa kaderisasi, kematian biologis sang pendiri akan segera disusul oleh kematian ideologisnya. Dan faktor ketiga, yang dalam sejarah manusia seringkali menjadi pemukul palu terakhir, adalah kurangnya patronase atau dukungan kekuasaan politik. Ini faktor pendanaan dan legalitas dari negara. Di masa-masa setelah kematiannya, penguasa politik di Mesir mulai menggeser orientasi mereka. Mereka mulai melirik mazhab lain. Rezim yang berkuasa lebih memilih untuk mengangkat hakim-hakim pengadilan dan pejabat birokrasi dari kalangan lulusan mazhab Maliki dan kelak mazhab Syafi'i serta Hanafi. Ketika sebuah aliran pemikiran kehilangan pijakan di pengadilan negeri dan tidak disubsidi oleh kas negara, pelan tapi pasti aliran itu akan terpinggirkan dari ranah publik. Dan mati perlahan tanpa sisa. Ketiga faktor ini menyingkap sebuah realitas sosiologis yang mungkin terasa pahit. Realitas bahwa kebenaran tidak selalu menang sendirian. Ya, valinitas empiris, kebenaran argumen, atau tingkat kecerdasan absolut dari sebuah ide ternyata sama sekali tidak menjamin popularitas maupun kelangsungan hidup ide tersebut di masa depan. Sangat realistis. Institusi, infrastruktur dokumentasi yang rapi, pembentukan jaringan kader, dan terkadang sekutu politik yang kuat sama pentingnya dengan isi otak Anda. Jika Anda ingin warisan Anda bertahan, mengubah dunia. Benar. Jadi, dari tumpukan jurnal tebal dan perdebatan tabu ini, apa makna yang bisa kita tarik? Kisah Imam Al-Layth mengajarkan kita banyak hal yang sangat aplikatif. Tokoh ini sangat menginspirasi meskipun ajarannya punah. Dia adalah demonstrasi nyata bahwa kekayaan finansial, jika dikelola dengan visi yang benar, bisa digunakan untuk merawat kemerdekaan pikiran. Independensi adalah kunci. Dia menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan prinsip yang tajam tidak mewajibkan kita saling membenci atau menghancurkan karakter lawan. Berdebat tanpa permusuhan. Dan yang terpenting, dia adalah peringatan keras bahwa kecemerlangan yang dibiarkan hidup hanya di dalam kepala, tanpa didokumentasikan ke dalam sistem yang konkret, pada akhirnya akan terkubur oleh pasir waktu. Sebagai penutup diskusi ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan. Silakan. Jika sejarah telah membuktikan bahwa kelangsungan hidup suatu kebenaran seringkali ditentukan oleh kebetulan politik, patronase penguasa, dan seberapa tekun para penerusnya merapikan catatan, Bukan semata-mata oleh siapa yang argumennya paling masuk akal. maka ide-ide brilian dan revolusioner apalagi dari sejarah umat manusia yang saat ini berstatus hilang, terkubur, dan sedang tidak sabar menunggu untuk ditemukan kembali oleh Anda. Sebuah pertanyaan yang menuntut kita untuk tidak menelan sejarah begitu saja, namun selalu menggali dan bersikap kritis. Terima kasih telah meluangkan waktu duduk bersama kami dalam sesi analisis sumber kita hari ini. Selalu menyenangkan bisa berdiskusi mendalam seperti ini. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.